Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Nova. Saya dari Universitas Pakuan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis. NPM saya yaitu 0211240077. Saya di sini akan mempresentasikan dengan materi. Materi yang saya ambil yaitu strategi komunikasi krisis pada perusahaan di era digital ini. Komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi dan juga pesan oleh organisasi untuk menghadapi, mengelola, dan meminimalkan dampak negatif dari suatu peristiwa yang berpotensi merusak reputasi operasional bisnis. Di era digital ini, krisis bisa menyebar dalam hitungan menit karena kecepatan media sosial dan internet. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merespon chat dengan cepat dan transparan. Contoh-contoh krisis digital yaitu keluhan pelanggan di Twitter, produk bermasalah, isu internet bocor ke publik, yaitu bisa berupa chat atau data karyawan, tuduhan tidak etis terhadap manajemen. Jenis krisis dalam dunia bisnis yaitu krisis produk. Biasanya sih hal ini terjadi karena produk cacat, berbahaya, atau mengecewakan pelanggan. Terus contohnya itu kasus produk makanan yang mengandung bahan berbahaya. Terus ada krisis reputasi, muncul akibat komentar negatif, isu viral, atau kontroversi di media. Contohnya yaitu CEO mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Ada krisis eksternal akibat faktor luar seperti bencana alam, pandemi, atau penggunaan rantai pasokan. Lalu di sini ada dampak krisis terhadap perusahaan, yaitu bisa hilangnya kepercayaan pelanggan, konsumen lebih cepat berpindah bersaing terhadap perusahaan lainnya jika perusahaan ini tidak transparan. Terus citra perusahaan rusak. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur seketika karena suatu kesalahan publikasi. Penurunan penjualan dan nilai saham. Investor akan kehilangan kepercayaan, menurunnya moral karyawan. Karyawan merasa tidak bangga karena bekerja di perusahaan yang sedang diserang isu negatif. Biasanya netizen tuh kalau udah nyerang tuh parah banget ya teman-teman. Prinsip-prinsip dasar komunikasi krisis yaitu cepat. Respon harus segera, jangan diam terlalu lama, yaitu bisa menjadi dianggap tidak bersalah oleh netizen. Lalu yang kedua ada konsisten, semua juru bicara harus menyelesaikan dan menyampaikan pesan yang sama. Empati, tunjukkan kepedulian terhadap pihak yang terdampak. Tanggung jawab, ini sangat penting ya teman-teman. Akui kesalahan bila perlu dan jelaskan langkah perbaikan, lalu meminta maaf secara dengan tulus. Dalam krisis ini, publik mengingat bagaimana menanggapi daripada kesalahannya sendiri. Strategi komunikasi krisis di era digital. Gunakan media sosial secara aktif, segera melakukan klarifikasi di platform tempat isu muncul, misalnya di TikTok, di Instagram, di Twitter, atau di Facebook ya teman-teman. Hindari defensif, menggunakan bahasa empatik dan profesional. Bentuk tim komunikasi krisis. Anggotanya yaitu ada humas, ada PR, ada manajer, dan staf hukum. Bertanggung jawab menyusun pesan dan resmi menjawab pertanyaan publik. Siapkan krisis communication plan, panduan tertulis siapa yang berbicara, bagaimana menyusun pernyataan, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Mentoring isu secara real time. Gunakan alat seperti Google Advice dan Hootsuite untuk memantau percakapan publik. Gunakan satu suara, hindari pesan yang berbeda dari berbagai departemen. Juru bicara utama harus disetujui bersama. Tahapan penanganan krisis komunikasi di era digital ini yaitu dedikasi diri dan pantau isu. Definisikan potensi masalah, mencegah krisis membesar. Respon cepat, sampaikan pernyataan awal dan tunjukkan empati, mengendalikan opini publik. Komunikasi aktif, berikan update rutin, koordinasi dengan media, menjaga kepercayaan. Pemulihan, evaluasi dan perbaiki sistem internal, membangun kembali reputasi. Pembelajaran, dokumentasikan proses dan hasil, meningkatkan kesiapan dan kesiagaan terhadap masa depan yang akan datang. Kesimpulannya yaitu, komunikasi krisis bukan sekedar damage control, tetapi bagaimana strategi bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan yang mampu mengelola komunikasi krisis akan memiliki reputasi yang
akan memiliki reputasi yang lebih kuat dan dapat dipercaya di publik. Di era digital ini, kecepatan dan ketulusan adalah dua kunci utama keberhasilan dalam bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.